tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap rajin cuci tangan. Dari ini, teman kalian siapa yang tidak masuk? Alfi. Terus? Mungkin ada acara kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Disiapkan oleh Naila. Ya, Naila memimpin doa. Mari kita berdoa. Nabi Muhammadin. Belajar hari ini? Semangat. Biar lebih semangat lagi nanti kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Nanti ada videonya, semangat ya. Ya, Bu. Oke. Usir penyerang, maju serentak, tentu serta menerkam wajah. Majulah, majulah. Nah, tentang tema yang akan kita bahas. Maju Tak Gentar, salah satu lagu nasional yang menggambarkan semangat para pahlawan mengusir penjajah. Di tema 5 kali ini kita juga akan mempelajari para pahlawan Indonesia. Baik dari kerajaan Hindu, dari kerajaan Buddha, dari kerajaan Islam sampai pahlawan nasional. Jadi mereka ini termasuk para pahlawan dan sejarah atau leluhur dari bangsa Indonesia. Apa sih tujuan kita belajar hari ini? Tujuan kita belajar hari ini untuk yang pertama, mengetahui perbedaan teks non-fiksi dan fiksi. Kemudian kita dapat memahami isi cerita kepahlawanan. Lalu kita akan mempelajari juga tentang sifat-sifat cahaya. Jadi kalian bisa melihat itu kan karena ada cahaya. Ya, sudah siap untuk pembelajaran ya? Sudah. Ya, Sebelumnya Bu Eni mau bertanya dulu satu pertanyaan yang bisa menjawab. Tunjuk jari. Ketika pagi hari kalian bangun, karena ada matahari. Pada pembelajaran kemarin, kalian yang kan sudah mempelajari energi kan. Energi dari matahari kan ada dua. Energi panas dan energi cahaya. Kita bisa melihat ini juga karena ada cahaya, ya kan? Cahaya nanti ada kaitannya tentang satu fenomena alam yang biasanya terjadi setelah turun hujan. Kira-kira itu apa? Yang berwarna-warni? Pelangi. Pelangi, pinter. Jadi ada pelangi. Siapa yang tahu pelangi itu terjadinya bagaimana? Ada yang tahu? Nah, jadi nanti kita akan mempelajari juga bagaimana sih pelangi bisa terjadi. Terus siapa yang tahu apa saja warna pelangi? Warna pelangi apa saja? Merah, kuning, hijau, hingga nila dan ungu. Ada apa tuh? Biru ya. Kat meji ku hi bi ni yu. Ni merah, hi hijau, ni nila, hi biru. Apalagi? Ungu. Sebelum berdiskusi,
Nanti kalian seperti biasa, kalian memilih nama kelompoknya masing-masing. Memilih nama kelompok. Karena hari ini kita hubungannya dengan sifat cahaya dan kepahlawanan. Jadi nanti kalian memilih satu nama pahlawan yang akan Bu Eni bagikan. Pilih namanya. Nah, bentuklah kelompok dengan teman yang dekat dari rumahmu, sudah ya? Kemudian pilih salah satu nama kelompok berikut. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sehat semua? Sehat. Tetap mematuhi protokol kesehatan? Iya. Tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap rajin cuci tangan. Hari ini teman kalian siapa yang tidak masuk? Alfi. Terus? Mungkin ada acara ya, Cah ya? Mungkin ada acara. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Disiapkan oleh Naila. Ya, Naila memimpin doa. Mari kita berdoa. Yuk, doa mulai. Berdoa apa ya nek berdoa? Sebelum memulai pelajaran biasanya berdoanya gimana? Bismillah. Wes kowe ora sekolah kok lali doane iki piye iki? Islamidina wa bi Muhammadin awal Oke. Semangat belajar hari ini. Semangat. Biar lebih semangat lagi nanti kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Nanti ada videonya, kalian bisa mengikuti. Sebentar. Nanti nyanyinya yang semangat ya. Ya, Bu. Oke. Sudah kelihatan ya? Sudah? Kelihatan? Ya? Habis tepuk tangan. Kita gentar yang benar. Usir penyerang, maju serentak, tentu
menerkam wajah. Majulah, majulah. Ya. Sudah semangat? Sudah. Sudah. Nah, hari ini ada kaitannya tentang tema yang akan kita bahas. Maju Tak Gentar, salah satu lagu nasional yang menggambarkan semangat para pahlawan mengusir penjajah. Di tema 5 kali ini kita juga akan mempelajari para pahlawan Indonesia. Baik dari kerajaan Hindu, dari kerajaan Buddha, dari kerajaan Islam sampai pahlawan nasional. Jadi mereka ini termasuk para pahlawan dan sejarah atau leluhur dari bangsa Indonesia. Nah, nanti jadi hari ini apa sih tujuan kita belajar hari ini? Tujuan kita belajar hari ini untuk yang pertama mengetahui perbedaan teks non-fiksi dan fiksi. Kemudian kita dapat memahami isi cerita kepahlawanan. Lalu kita akan mempelajari juga tentang sifat-sifat cahaya. Jadi kalian bisa melihat itu kan karena ada cahaya. Ya, sudah siap untuk pembelajaran ya? Sudah. Ya. Sebelumnya Bu Eni mau bertanya dulu satu pertanyaan yang bisa menjawab, tunjuk jari. Tunjuk jari. Bentar. Bentar. Pertanyaannya bentar saya. Mas ketok kabeh. Kecuali duduk. Sebelumnya, ketika pagi hari kalian bangun, karena ada matahari. Pada pembelajaran kemarin, kalian yang kan sudah mempelajari energi kan. Energi dari matahari kan ada dua. Energi panas dan energi cahaya. Kita bisa melihat ini juga karena ada cahaya, ya kan? Cahaya nanti ada kaitannya tentang satu fenomena alam yang biasanya terjadi setelah turun hujan. Kira-kira itu apa? Yang berwarna-warni. Pelangi, pinter. Jadi ada pelangi. Siapa yang tahu pelangi itu terjadinya bagaimana? Ada yang tahu? Nah, jadi nanti kita akan mempelajari juga bagaimana sih pelangi bisa terjadi. Terus siapa yang tahu apa saja warna pelangi? Warna pelangi apa saja? Merah, kuning, hijau, hingga nila dan ungu. Ada apa tuh? Biru ya. Kat meji ku hi bi ni yu. Ni merah, hi hijau, ni nila. Hi biru. Apalagi? Ungu. Kuning ada enggak? Hari ini kita akan mempelajari tentang makna warna pelangi, sudah tadi. Kemudian bagaimana proses terjadinya pelangi dan sifat-sifat cahaya. Sudah jelas semuanya?
Nah, kalau sudah, Bu Eni akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Tapi sebelum berdiskusi, nanti kalian seperti biasa, kalian memilih nama kelompoknya masing-masing. Memilih nama kelompok. Karena hari ini kita hubungannya dengan sifat cahaya dan kepahlawanan. Jadi nanti kalian memilih satu nama pahlawan yang akan Bu Eni bagikan. Pilih namanya. Bentar. Tapi Bu Eni agak-agak cari sini. Nanti itu ya, biasa LKPD-nya atau soalnya Bu Eni bagikan di WA. Bentar, lagi buka ya. Bentar ya, medianya baru dibuka. Dah. Sekarang kalian memilih kelompok. RAKT ini, Bu. RAKT ini, Bu. Apa? RAKT ini. Lalu yang lainnya apa? Kelihatan nggak? Kelihatan. Nggak kelihatan? Sudah? Warnanya apa? Pink. Oke. Jadi hari ini kita mempelajari tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, hari ini kita belajarnya tentang pahlawan. Hubungannya tentang pahlawan. Nah, ini cara belajar hari ini yang pertama, bentuklah kelompok dengan teman yang dekat dari rumahmu, sudah ya? Kemudian pilih salah satu nama kelompok berikut. Ada Patimura. Tahu Patimura? Patimura itu pahlawan yang ada di uang 1000. Yang ada di uang 1000. Yang ada di uang 1000 tahu? Patimura yang ada di uang 1000, Cah. Itu Patimura. Ya. Kemudian Hasanuddin atau Sultan Hasanuddin, Jenderal Sudirman. Ada patungnya di Pati, depannya Hotel Pati, Mako. Ada patung Jenderal Sudirman tinggi. Raja dari Kerajaan Kutai dan Diponegoro. Ada 5. Kalian pilih. Pokoknya sama dari mana dulu kelompoknya. Siapa yang Patimura? Siapa yang Diponegoro? Ikut Diponegoro. Kelompoknya Widya siapa? Loh, masa kelompoknya double ya, beda-beda. Satu lingkaran hanya untuk satu kelompok. Siapa yang Diponegoro? Diponegoro. Yalah. Ya, semua itu sama, pahlawan itu sama. Patimura siapa? Patimura. Patimura Meisya.
Jenderal Sudirman, yang mau Jenderal Sudirman siapa? Siapa? Oh ya, kelompoknya Zara. Hasanuddin, Sultan Hasanuddin. Mula Warman. Diponegoro. Oke, sudah aja ya. Kelihatan? Kelihatan. Tadi kelompoknya sudah ditulis ya. Jenderal Sudirman. Oke. Bentar, ada yang masuk lagi. Temanmu masuk itu. Bentar. Tulisannya gimana, Mbak? Oke. Kita mulai ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini bisa kalian baca ya. Kelihatan kan di layar? Nah. Pertama, sifat-sifat cahaya, kemudian peristiwa alam yang kaitannya dengan sifat cahaya, kemudian nanti kalian membuat peta pikiran atau mind mapping sesuai soal yang ada di LKPD, kemudian membaca teks non-fiksi, selanjutnya ringkasan teks, kemudian presentasi. Kita mulai. Nah, materi hari ini menceritakan isi teks non-fiksi dan sifat-sifat cahaya. Tolong ketika Bapak Ibu Guru sudah menjelaskan, kalian perhatikan biar lebih jelas. Karena kalau nggak dijelaskan, kalian cuma membaca saja, nanti kalian bingung. Nah, sifat-sifat cahaya itu ada cahaya merambat lurus, ada cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat diuraikan. Kita bahas satu persatu. Cahaya merambat lurus. Nah, cahaya itu pasti lurus. Nggak mungkin cahaya belok. Contohnya, kecuali terhalang benda gelap. Benda gelap itu tembok. Pokoknya yang nggak bisa ditembus cahaya. Jadi contohnya senter. Kalian punya senter di rumah? Nah, kalau senter itu cahayanya tuh mesti lurus apa belok sini? Lurus. Nah, lurus. Nah, itu sifat cahaya, cahaya merambat lurus. Kemudian jendela. Nih yang ini. Nah, biarpun dia kelihatannya itu kan miring. Nah, itu sebenarnya tetap dianggap lurus. Siapa yang punya, yang di rumahnya ada genteng kaca? Saya. Kalau siang hari cahayanya sini yang masuk itu lurus gini ya, biarpun agak miring karena kan memang dipasangnya miring ya. Itu lurus sini apa belok sini? Lurus. Kemudian percobaan, kamu nanti bisa praktek di rumah. Jadi ada karton, kamu jejerkan 3. Sini kasih lilin, kamu intip. Kamu diintip. Oh, nah, kelihatannya cahayanya bagaimana? Itu nanti merambat lurus. Sampai sini jelas? Ada yang mau bertanya? Bu, tanya apa? Sudah jelas? Nah, jadi sifat cahaya yang pertama, cahaya merambat lurus. Materi hari ini menceritakan isi teks non-fiksi dan sifat-sifat cahaya. Tolong ketika Bapak Ibu Guru sudah menjelaskan, kalian perhatikan biar lebih jelas. Karena kalau nggak dijelaskan, kalian cuma membaca saja, nanti kalian bingung. Nah, sifat-sifat cahaya
Itu ada cahaya merambat lurus, ada cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat diuraikan. Kita bahas satu persatu. Cahaya merambat lurus. Nah, cahaya itu pasti lurus. Nggak mungkin cahaya belok. Contohnya, kecuali terhalang benda gelap. Benda gelap itu tembok. Pokoknya yang nggak bisa ditembus cahaya. Jadi contohnya senter. Kalian punya senter di rumah? Nah, kalau senter itu cahayanya tuh mesti lurus apa belok sini? Lurus. Nah, lurus. Nah, itu sifat cahaya merambat lurus. Kemudian jendela. Nih yang ini. Nah, biarpun dia kelihatannya itu kan miring. Nah, itu sebenarnya tetap dianggap lurus. Siapa yang punya, yang di rumahnya ada genteng kaca? Saya. Kalau siang hari cahayanya sini masuk itu lurus gini ya, biarpun agak miring karena kan memang dipasangnya miring ya. Itu lurus sini apa belok sini? Lurus. Kemudian percobaan, kamu nanti bisa praktek di rumah. Jadi ada karton, kamu jejerkan 3. Sini kasih lilin, kamu intip. Kamu diintip. Oh, nah, kelihatannya cahayanya bagaimana? Itu nanti merambat lurus. Sampai sini jelas? Jelas. Ada yang mau bertanya? Bu, tanya apa? Sudah jelas? Nah, jadi cahaya yang pertama, cahaya merambat lurus. Kemudian, cahaya menembus benda bening. Sebelumnya, ketika kamu sudah membaca bahan ajar, benda bening itu contohnya apa saja? Apa? Piring. Piring yang bening ya, bukan piring yang ada gambarnya, piring bening. Terus apa lagi? Benda bening. Benda bening itu benda-benda yang bisa ditembus cahaya. Apalagi? Piring bisa. Yang ini gambar apa? Ini gambar apa? Apa Bu? Contoh. Yang termasuk benda kasar apa saja anak-anak? Yang sudah membaca bahan ajar. Apa? Batu. Oh, batu. Jalan aspal. Apakah aspal itu licin atau halus? Enggak. Aspal. Kemudian paving. Tahu paving? Yang ada di halaman sekolahmu itu paving. Jadi nanti kelihatannya itu silau. Jadi pemantulan baur nanti silau. Jadi terkena permukaan benda yang tidak rata atau kasar. Sedangkan pemantulan teratur dia terkena benda yang halus atau licin. Benda yang licin kira-kira apa, Cah? Kalau kamu mau siap-siap menerkek ini baju atau hijab, biasanya kamu di depan apa? Cermin. Terus apa lagi yang permukaannya halus? Cermin. Lantai keramik. Cahaya. Jadi karena cahaya matahari itu warnanya putih, ya, kamu lihat kan agak putih ya, atau warna monokromatik. Monokromatik ketika nanti Anda pantul di prisma, itu nanti akan diurai. Suatu pagi, Reno akan pergi ke sekolah. Setelah mandi, dia memakai baju seragam. Dia merapikan diri di depan cermin. Dia melihat bayangannya sendiri. Kira-kira itu sifat cahaya yang apa ya? Siapa yang tahu? Tunjuk jari. Apa? Cahaya dapat dipantulkan. Oke, cahaya dapat dipantulkan. Lagi? Kelihatan. Kalau kelihatan nanti Ibu ini tidak usah bacakan ya. Raja Purnawarman kirimkan LKPD di WA
Sudah punya aplikasi BPS ya? Sudah. Nanti kalian bisa membaca LKPD-nya di sana. Jika ada kesulitan, kalian bisa bertanya di WA Group. Ya, mulai kelompok Jenderal Sudirman, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Caiti, Sa, Felistia, Susan, Zahra, Dinda, Umam. Nomor 1, Warman. Memperbaiki aliran Sungai Gangga. Memperbaiki dan memperindah alur Sungai Cupu. Beliau selalu berjuang untuk rakyatnya. Raja Purnawarman. 3. Nomor 3, Bu. Kelompoknya Catherine. Oke. Oke. Bagus. Anak-anak sudah banyak kemajuan. Jadi efek dari pembelajaran daring, kalian bisa presentasi biarpun tidak di dalam kelas. Kita bahas satu-satu soalnya sekarang, sambil kita melakukan pengecekan. Kita cek. Nah, nomor 1. Tadi kalian sudah membaca teksnya ya, jadi Bu Eni langsung saja. Nomor 1, teks di atas menceritakan tentang seorang raja terkenal pada masa kerajaan Hindu, yaitu Purnawarman. Apa saja hal yang dapat kalian simpulkan tentang perjuangan Raja Purnawarman untuk mensejahterakan rakyatnya? Tadi banyak yang sudah bagus. Yang pertama tadi ada membangun irigasi, ya kan? Sungai Cupu dan Sungai Gangga. Bacaannya nggak lupa kok. Terus membasmi para perompak. Intinya itu, siapa yang betul tadi? Semuanya kelihatannya betul semua ya. Nah, ada yang mau ditanyakan nomor 1? Siapa yang mau bertanya? Iya, Ya, siapa yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah. Kita lanjutkan nomor 2. Setelah kalian dapat menyimpulkan teks non-fiksi di atas, buatlah ringkasan teks dengan bahasamu sendiri ke dalam bentuk peta pikiran. Sesuai kreativitas. Apa? Sifat cahaya dan memahami isi teks. Sudah bagus sekali. Sudah lebih jauh, lebih berani dari kemarin. Semangatnya. Sip. Kita lanjutkan pembelajarannya besok. Nanti kalian mengerjakan soal evaluasi. Untuk linknya nanti Bu Eni kirim ke WA Group. Soalnya berupa kuisis. Jadi soalnya berupa kuisis. Nah, itu untuk soal evaluasinya, kuisis nanti sampai pukul berapa? Mau sampai pukul berapa? Yang kuisis pukul berapa selesainya? 12 malam? Iya, Bu. Oke. Jadi nanti soal kuisisnya atau soal evaluasinya nanti selesai sampai pukul 12 malam. Kemudian setelah itu kalian ada PR yang sudah Bu Eni tadi halaman 10 sampai 12 bisa kalian kerjakan di buku. Jadi Rin. Sawa,